Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 2. Ada 5 yang harus kita pelajari. Pertama PPKN, Pancasila, sila keempat dan kelima. Yang kedua adalah bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf. Yang ketiga IPA tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang keempat mengenai IPS, ekonomi negara ASEAN. Dan yang terakhir kita belajar SBDP tentang jenis-jenis patung. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang PPKN, nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama adalah tidak memaksakan keinginan. Kedua, bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Dan selanjutnya adalah contoh penerapan sila kelima. Pertama, bersikap adil. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, tidak bergaya hidup mewah. Keempat, tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan yang kelima adalah suka bekerja keras. Oke, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf? Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks bacaan. Kedua, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, dan campuran di awal dan di akhir. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Kemudian, untuk menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut bisa dijadikan sebagai gagasan pokok atau ide pokok. Berikut adalah contoh bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ibu bacakan ya. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Ide pokok pada kalimat berikut, kita cari kalimat yang umum. Pada paragraf ini, kalimat penjelasnya mengikuti kalimat umum. Pada paragraf di atas, Indonesia mengekspor hasil bumi merupakan kalimat umumnya. Sehingga ide pokok pada kalimat ini adalah barang yang diekspor Indonesia. Oke, dan selanjutnya adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Proses perkawinan yang terjadi kemudian akan menghasilkan individu baru berupa anak. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bertelur yang biasa kita sebut ovipar, kedua melahirkan yang disebut vivipar, dan yang ketiga bertelur melahirkan yang biasa disebut ovovivipar. Oke, kita akan belajar tentang ovipar atau hewan bertelur. Cara perkembangbiakan dengan bertelur biasa disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum atau telur dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Contoh ovipar adalah unggas atau bangsa burung, ikan, katak atau amfibi, penyu, dan serangga. Seperti yang dapat dilihat gambar di samping. Kemudian ciri-ciri ovipar yang pertama adalah janin tumbuh relatif cepat. Yang kedua, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Ketiga, tidak mempunyai daun telinga. Keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kelima, tidak menyusui anaknya. Dan kemudian kita akan belajar tentang hewan melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak
secara melahirkan atau biasa disebut dengan vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan yang demikian disebut hewan mamalia. Contoh vivipar atau hewan yang tergolong vivipar. Pertama, kerbau, kijang, kucing, anjing, kuda, gajah, harimau, kelinci, lumba-lumba, paus. Coba kalian sebutkan 3 contoh vivipar di lingkungan sekitar rumahmu ya. Ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, mempunyai kelenjar susu karena mereka menyusui. Kedua, hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Ketiga, mempunyai rahim. Dan keempat, hewan vivipar kulit tubuhnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar seperti kelenjar lemak dan keringat. Terakhir, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan biasa disebut ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetes di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh ovovivipar yang pertama adalah hiu, kadal, ikan pari, ular, yaitu sanca, boa, dan piton. Yang keempat, kita belajar IPS tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Pertama, belajar tentang negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kedua, negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Ketiga, negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara tersebut. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Oke, selanjutnya adalah negara Thailand, sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Kemudian negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di negara tersebut. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain.
Kemudian Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Sedangkan Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Sedangkan negara Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, negara 1000 penggoda lubung di Asia. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri komoditas. Ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, dan biji tembakau. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian, sama seperti dengan Vietnam maksud Ibu. Kemudian rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kemudian komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang-barang kerajinan. Selanjutnya SBDP. Kita akan belajar tentang jenis patung. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Yang pertama, patung figuratif atau representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Contohnya patung pahlawan, patung macan, dan lain sebagainya. Kemudian patung non-figuratif, yaitu imajinatif atau non-representatif, adalah patung yang tidak meniru alam terlepas dari wujud tiruan yang ada di alam. Contoh patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu rincing dan sebagainya. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.